Ya halo, gue Paris. Hari ini gue bakal masih bahas Nietzsche. Dan kali ini kita bakal masuk ke pembahasan dari teorinya yang berjudul Übermensch atau Superman. Oke, Nietzsche seperti yang kita tahu, dia filsuf Jerman ya, dan seterusnya. Gue nggak perlu masih tahu lagi. Salah satu konsep utamanya adalah manusia super, yang sebenarnya bukan sosok superhero fisik kayak yang di film-film itu, tapi lebih kepada konsep perkembangan spiritual dan moral individu. Manusia super, menurut Nietzsche, adalah individu yang mampu melampaui norma-norma moral yang ada dalam masyarakat. Gua rasa ini bisa dijadiin contoh dengan ngelihat seorang yang berani ngejar cita-cita atau impian, meskipun mungkin bertentangan dengan apa yang dianggap benar oleh masyarakat. Contohnya, bayangin lu punya teman yang dari kecil udah pengen jadi seniman sirkus, tapi di masyarakatnya semua orang lebih bangga kalau jadi dokter atau insinyur. Nah, kalau si temen lu tetap nekat jadi seniman sirkus karena itu impian dia, itu bisa dianggap sebagai contoh dari konsep manusia super menurut Nietzsche, manusia yang mengikuti kehendaknya. Satu hal yang mungkin jarang orang tahu adalah menurut Nietzsche, manusia super nggak terikat oleh konsep kebaikan dan keburukan yang biasa diukur oleh masyarakat. Artinya, mereka punya standar moral mereka sendiri yang tidak tergantung pada norma-norma yang berlaku. Misalnya, lu punya seorang yang mungkin melanggar aturan sosial, tapi secara pribadi dia tetap ngerasa bahwa yang dia lakuin itu benar, dan itu sesuai dengan prinsip hidup dia. Nah, menurut Nietzsche, individu seperti ini bisa dianggap sebagai manusia super atau ya Übermensch. Gagasan ini sebenarnya agak kontroversial karena bisa diartikan bahwa manusia super bisa aja ngelakuin hal-hal yang dianggap amoral atau ya jahat oleh masyarakat. Tapi intinya adalah bahwa mereka bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anut sendiri, bukan karena terikat oleh norma-norma yang sudah ada. Contohnya, bisa aja ada seorang yang memilih jalur karir yang mungkin dianggap tidak etis oleh sebagian orang, tapi itu sesuai dengan visi-misi dan nilai-nilai pribadinya. Satu lagi aspek yang sering diabaikan adalah bahwa Nietzsche melihat manusia super sebagai individu yang mampu menerima penderitaan dan kesulitan hidup sebagai bagian dari proses perkembangan. Lu bisa bayangin seorang yang mengalami kegagalan berulang kali, tapi dia tetap tegar dan belajar dari kegagalan itu. Mereka nggak melarikan diri atau menyalahkan orang lain, melainkan menerima bahwa kegagalan adalah bagian dari hidup dan bisa jadi jalan menuju pertumbuhan pribadi. Jadi, kesimpulannya, konsep manusia super menurut Nietzsche itu tentang individu yang berani mengikuti jalan hidupnya sendiri tanpa terikat oleh norma-norma yang ada dalam masyarakat. Mereka punya standar moral sendiri, mampu menerima penderitaan sebagai bagian dari hidup, dan gak takut untuk melanggar norma-norma sosial. Meskipun kontroversial, gagasan ini menunjukkan pentingnya kebebasan individu dan pengembangan diri yang sejalan dengan nilai-nilai pribadi. Nah, menurut lu sendiri gimana? Apakah lu pengen jadi manusia super? Apakah lu punya impian atau cita-cita atau hal aneh atau sesuatu yang lu pertahanin dan itu beda dari masyarakat dan lu berani untuk ngelakuinnya? Ya, gue rasa itu adalah pilihan lu sendiri dan ya kira-kira itu aja. Maksud gue video ini berakhir dan sampai bertemu di video berikutnya. Gue Paris undur diri. Jangan lupa jaga kesehatan dan juga jangan lupa tetap semangat belajar.